Laporan keuangan tuh kelihatannya serem ya, penuh angka yang bikin pusing. Tapi gimana kalau kita coba bedah isinya kayak seorang detektif? Hari ini kita akan bongkar laporan keuangan NIEKL dan kita akan fokus mencari petunjuk-petunjuk tersembunyi yang ada di dalam catatannya. Oke, ini dia rute investigasi kita. Pertama, kita kenalan dulu sama Nickel. Terus kita lacak dari mana aja sumber uangnya, kita intip siapa aja pelanggannya, kita periksa utang-utangnya, dan terakhir kita simpulkan semuanya buat dapat gambaran kesehatannya. Yuk, kita langsung mulai aja. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Siapa sih pasien yang akan kita periksa hari ini? Jadi NIKL ini mainnya di sektor bahan baku, lebih spesifiknya lagi logam dan mineral. Ini penting, artinya mereka memproduksi barang fisik. Oh iya, satu lagi yang perlu dicatat, semua angka di laporan ini pakai dolar Amerika ya, jadi itu patokan kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal cek tanda-tanda vitalnya. Pertanyaan paling mendasar kalau kita ngomongin kondisi keuangan perusahaan, uangnya datang dari mana sih? Jadi, gimana performa NIK di tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya? Nah, buat cari tahu jawabannya, kita harus intip angka paling atas di laporan laba rugi, yaitu total penjualan atau pendapatan. Coba kita lihat datanya. Oke, dari grafik ini langsung kelihatan ya, ada penurunan pendapatan dari 2024 ke 2025. Ini temuan pertama kita, tapi kenapa ya bisa turun? Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka gede ini? Angka total tadi itu baru kulitnya doang. Cerita lengkapnya, detailnya, itu justru tersembunyi di bagian catatan atas laporan keuangan. Nah, ini dia bagian yang sering dilewatin orang, padahal disinilah harta karunnya. Yuk kita gali. Nah, coba lihat data ini. Kalau kita perhatikan di kolom 2025, dari total pendapatan sekitar 139 juta dolar, hampir semuanya datang dari pendapatan domestik. Ekspornya kecil banget. Ini langsung kasih kita petunjuk yang penting banget. Nikel ini sangat-sangat bergantung sama pasar lokal di Indonesia. Dan ternyata catatannya bisa lebih detail lagi. Coba perhatikan, pendapatannya dipecah per pelanggan. Kita bisa lihat ada beberapa nama, baik itu pihak berelasi maupun pihak ketiga, yang kontribusinya gede banget ke total penjualan. Nah, ini yang namanya konsentrasi pelanggan. Cuma beberapa pembeli besar aja yang jadi andalan. Oke, penjualan sih udah dicatat. Tapi kan yang penting uangnya beneran masuk atau enggak? Nah, karena itulah kita harus ngecek yang namanya piutang usaha. Piutang usaha itu gampangnya gini. Ini adalah daftar tagihan ke pelanggan. Barang udah dikirim, jasa udah dikasih, tapi duitnya belum dibayar. Semacam daftar siapa aja yang ngutang ke perusahaan. Dan lagi-lagi, disinilah kerennya catatan laporan keuangan. Semuanya transparan. Di sini kita bisa lihat daftar 5 pelanggan teratas yang punya utang paling gede ke NIKL di akhir tahun 2025. Detail banget kan? Inilah kekuatan kalau kita mau baca catatannya lebih dalam. Tadi kita udah lihat duit yang seharusnya masuk. Sekarang kita balik medalinya, kita lihat duit yang harus keluar. Perusahaan yang sehat itu kan yang pintar ngelola utang. Jadi, yuk kita intip sisi kewajiban NIKL. Penting banget nih buat bedain dua jenis utang ini. Ada utang jangka pendek. Ini kayak tagihan yang harus lunas dalam setahun. Lalu ada utang jangka panjang, yang temponya lebih dari setahun, biasanya buat investasi gede. Keseimbangan keduanya ini kunci banget buat kesehatan arus kas. Slide ini kelihatannya angkanya banyak ya, tapi kita fokus ke rangkumannya aja. Nah, catatannya menunjukkan kalau utang bank jangka pendek NIKL itu turun loh, dari 62,7 juta dolar di 2024 jadi 53,8 juta di 2025. Wah, ini bisa dibilang sinyal yang bagus. Artinya mereka berhasil mengurangi beban utang jangka pendeknya. Oke, setelah kita check up semua bagian tadi, apa nih diagnosis akhirnya? Gimana gambaran besar kesehatan finansial NIKL kalau kita rangkum semua temuan dari catatannya tadi? Jadi kesimpulannya, dengan kita mau repot-repot gali catatan laporan keuangan, ceritanya jadi jauh lebih dalam. Kita jadi tahu kalau total pendapatannya memang turun. Kita juga tahu kalau NIKL ini sangat bergantung sama pasar domestik dan beberapa pelanggan besar aja. Tapi di sisi lain ada kabar baiknya, mereka berhasil memperbaiki pengelolaan utang jangka pendeknya. Tentu saja, analisis ini bukan saran investasi ya. Tujuannya adalah untuk nunjukin gimana data-data ini justru memicu pertanyaan yang lebih cerdas. Kalau Anda jadi investor, setelah lihat semua ini, pertanyaan apa yang bakal Anda ajukan soal strategi nikel tahun depan? Apa langkah mereka selanjutnya? Nah, itu yang jadi menarik. Terima kasih sudah menyimak.